Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Memkis dari SMK Robi Rodia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita bertemu dengan teman baru atau masuk ke kelas baru, kita diminta untuk memperkenalkan diri kita. Ya, pertama-tama kita harus menyapa terlebih dahulu dalam hal perkenalan. Mengapa? Ketika kita mengawali untuk berkenalan, kalau tidak ada yang namanya sapa menyapa, sepertinya kurang indah ya. Maka dari itu, ketika kita berkenalan diawali dengan greeting atau yang kita kenal dengan sapaan, ya diantaranya hello, hi, ataupun yang lainnya. Menurut penggunaannya, kita melihat dari situasi formal atau informal. Di antaranya, untuk menyapa kita bisa menggunakan kata hi atau hello ataupun good morning. Nah, itu disesuaikan dengan situasi formal atau informal. Apabila kita di kelas atau bertemu dengan teman baru yang sifatnya tidak resmi, seringnya menggunakan kata hi and hello. Akan tetapi kita bertemu dengan orang yang kita segani, biasanya kita menggunakan kata yang lebih formal, kata sapaan yang lebih formal. Di antaranya adalah good morning, good night, atau yang lainnya. Berikutnya adalah menyebutkan nama. Nama adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya ketika kita memperkenalkan diri kita, menyebutkan nama haruslah jelas. Dan ketika kita mengharapkan seseorang memanggil nama panggilan kita, kita bisa menggunakan kalimat you can call me bla bla bla. Sebagai contoh, tadi misalnya dengan menyebutkan nama lengkap menggunakan my name is Lala Po. Akan tetapi kalau seseorang meminta, bukan seseorang meminta, tapi mengharapkan seseorang memanggil kita dengan nama panggilan, kita bisa menggunakan you can call me Lala atau you can call me Po. Untuk berikutnya adalah menyebutkan usia. Seperti yang kita ketahui, ketika menyebutkan usia itu adalah sesuatu yang sensitif, terutama untuk kaum hawa. Maka ketika seseorang sedang memperkenalkan diri, terus kita bertanya, berapa usia Anda? Itu kayaknya kurang sopan. Apalagi di kehidupan barat, kita jarang banget mendengar yang namanya berapa usia Anda atau how old are you. Tapi kita bisa menggunakan kalimat yang lebih sopan atau yang lebih polite, di antaranya yaitu do you mind me asking how old you are. Itu lebih sopan dan lebih halus. Untuk selanjutnya adalah menyebutkan nationality. Apa itu nationality? Yaitu sebuah kebangsaan, yang mana kalian bisa menggunakan kalimat I am Indonesian kalau kalian semua berasal dari Indonesia. Tapi kalian juga bisa menggunakan I'm American or I'm Spanish ataupun yang lainnya. Karena apa? Itu menunjukkan dari mana Anda berasal atau dari negara mana Anda berasal, seperti itu. Yang berikutnya adalah origin, yang menunjukkan dari mana sih kita, gitu kan. Kita itu aslinya orang mana. Sebagai contoh, I was born in Semarang and I know I live at Semarang. Nah, itu contoh yang sangat singkat, yang mana itu menunjukkan Anda berasal dari Semarang dan tinggalnya di Semarang, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah untuk menunjukkan profession. Seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya profession itu bisa disampaikan di perkenalan ataupun tidak. Mengapa? Karena biasanya itu yang namanya profession atau pekerjaan itu adalah sebuah privacy. Jadi tidak harus disampaikan di publik atau secara umum. Dan yang berikutnya adalah, oh iya, sampai lupa, bagaimana tadi cara menunjukkan kalau kita memiliki sebuah pekerjaan. Misalnya I am a teacher, I am a doctor. Ketika kita menyampaikan sebuah profession, jangan lupa kita mengikutkan artikel a atau an. Sebagai contoh, I am a teacher, I am an actress.
Penggunaan artikel itu adalah tergantung bagaimana kita melihat pekerjaan kita. Yang mana di sini penggunaan artikel kita bisa mempelajari nanti spesialnya nanti di video berikutnya, yaitu terkait dengan artikel yang membahas khusus apa fungsinya artikel dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi untuk kali ini kita skip dulu ya. Untuk berikutnya atau the next is location. Dalam hal ini adalah menunjukkan kalian itu tinggalnya di mana. Sebagai contoh, I live at Semarang, I live at Geno, ataupun yang lainnya. Untuk berikutnya adalah sesuatu yang sangat istimewa, yaitu terkait dengan hobi. Hobi selama ini kita ketahui kan ada macam-macam, ada banyak. Kita bisa memberikan menyampaikan hanya satu hobi atau lebih dari satu hobi. Contohnya, my hobby is reading atau my hobby is singing. Akan tetapi ketika kita pengen menyebutkan hobi kita itu lebih dari satu, kita bisa menggunakan my hobbies are reading and singing. Itu yang kedua ya. Tapi kalau tadi cuma satu, my hobby is singing, my hobby is reading. Tapi kalau lebih dari satu, yaitu dengan menggunakan my hobbies are singing and reading. Nah, untuk menanyakan sebuah hobi biasanya kita menggunakan what is your hobby? Seperti itu. Akan tetapi yang lebih sopan kita bisa menggunakan kalimat what do you do in your spare time, atau kalau kita menanyakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut, maka kita bisa menggunakan what don't you do in your spare time. Oke. Cukup sekian belajar kita pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Bye bye.